Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan light novel Tenses Taraken Desita volume 7 part 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pertarungan dimulai dengan Urushi yang melawan 9 petualang murid Guildmaster Gamon. Hanya dengan rawannya saja Urushi mampu membuat 5 petualang terkena teror dan membeku tidak bisa bergerak, lalu mengirim mereka kembali ke tengah ruang aula. Dengan rentetan tembakan sihir, Urushi mengakhiri latihan ini. Setelah itu Fran meninggalkan guild dan menuju pelabuhan kapal. Saat sampai di pelabuhan, Fran melihat 2 kapal yang berlambang binatang buas. Fran melompat ke atas kapal. Kemudian seorang pria yang nampak seperti pedagang memanggil Fran dan menebak tujuan Fran yang mencari pengawalan. Dengan itu Fran langsung waspada dan bertanya-tanya kenapa dia bisa tahu tujuanku. Pria itu juga tahu bahwa Fran putri petir hitam dan langsung menawarkan pengawalan sebagai tumpangan gratis. Fran menolak lalu pergi dan mencari kapal lain. Fran menemukan simbol raksasa binatang buas dan banyak para pelaut di dalam kapal itu. Fran mencoba bertanya kepada mereka. Awalnya para pelaut menyapa Fran dengan santai. Namun ekspresi itu segera menghilang saat menatap Fran dan seekor serigala. Seseorang berlari dan memanggil kaptennya. Para pelaut mengenali Fran dari eksploitasi tentang putri petir hitam yang menyebar luas. Para pelaut juga mendengar bahwa Fran sudah berevolusi, namun mereka bingung karena Fran masih terlihat seperti kucing hitam biasa. Fran mengabaikan pernyataan mereka dan memberitahu tentang evolusi. Bagi Fran, menghancurkan kutukan itu tidak mungkin. Untuk berevolusi, kucing hitam harus membunuh 1000 iblis atau 1 iblis tingkat ancaman A atau lebih sendirian. Setelah itu Fran memasuki mode berhayal. Fran membayangkan tas kucing hitam membentuk kelompok dan berburu iblis. Dengan itu ada kemungkinan salah satu dari mereka berevolusi ke Black Sky Tiger. Lalu apa yang terjadi jika membentuk partai petualang yang terdiri dari Black Sky Tiger? Fran tersenyum. Mereka semua pasti bisa mengalahkan iblis ancaman es. Tak lama kemudian sang kapten kapal muncul. Seorang pria tubuh keker tinggi mantan bajak laut. Dia bernama Jerome. Jerome sudah tahu tentang Fran dan menanyakan apa yang membuatnya ke sini. Fran memberitahu bahwa dirinya sedang mencari kapal untuk pergi ke negara binatang buas. Sang kapten menerima itu asal Fran mau menjadi pengawal sepenuh waktu. Dengan itu Fran menunjukkan Katutro, sebuah lambang yang bertulisan Brigit Raja Binatang Buas. Ketika melihat lambang itu asli, seketika Jerome meminta maaf dan yakin bahwa Fran benar-benar berevolusi. Dengan panik, Jerome langsung pergi menuju kuil petualang untuk memastikan Fran dan keberangkatan. 10 menit Fran menunggu Jerome telah kembali. Jerome memberitahu kapal akan berangkat 3 hari lagi. Dengan itu Fran pergi meninggalkan kapal dan akan bertemu 3 hari lagi. Malam menjelang, Fran berpesta di panti asuhan bersama anak-anak dan Nio. Banyak makanan yang tersaji, mereka semua menikmati hingga perut Fran sangat buncit. Hari semakin malam, Fran memutuskan untuk pergi dari panti asuhan. Setelah mengucapkan terima kasih, Fran pergi meninggalkan panti asuhan. Fran menghabiskan waktu 3 hari dengan santai, hingga saatnya tiba petualangan baru dimulai. Pagi hari Fran pergi menuju pelabuhan, sesuai keberangkatan yang dijadwalkan. Sebelum itu Fran teringat saat pertama kali bertemu 2 bangsawan yang memiliki pedang dewa, Raja Iblis Diablos. Berpetualang bersama, bertarung melawan monster bersama, mengalahkan bajak laut hingga berperang melawan kerajaan Sidoran bersama 2 bangsawan dengan kekuatan iblisnya. Namun kebahagiaan itu harus terhenti karena Fran harus pergi ke Ulumut untuk menjadi lebih kuat dan mencari evolusi. Fran tersenyum dan bergumam, betapa menyenangkannya punya teman seumuran, dan ini pertama kalinya aku jalani. Penuh semangat, Shiso mari pergi. Ketika sampai di kapal, Fran disambut dengan ramah oleh kapten kapal dan krunya. Sebelum berangkat, Jerome memberitahu Fran untuk mengajukan dokumentasi. Jika kita berlayar ke laut yang bebas semau kita, itu akan menimbulkan masalah bagi kapal lain. Fran setuju dengan itu. Jerome pun mengajak Fran menaiki tangga yang sangat tinggi lalu bertemu dengan ras binatang buas yang berkepala kambing. Dia bernama Freeze. Freeze mengetahui Fran putri petir hitam dari Jerome. Namun Freeze masih sulit percaya bahwa Fran putri petir hitam bahkan masih menyebut Fran seperti petualang pemula.
Namun Fran coba bodo amat dengan kepala kambing. Kemudian kepala kambing meminta pelaut untuk mengumpulkan petualang lain. Dengan itu ada 12 petualang termasuk Fran yang terdiri dari rank E hingga B. Di antara para petualang hanya pemimpin partinya yang menarik perhatian Jisoo. Kulit coklat, rambut perak dan cukup tinggi. Dia pasti rank B. Namanya Mordred. Kepala kambing mengajak Mordred untuk bertemu dengan Fran. Namun bawahan Mordred menolak. Baginya bosnya tidak pantas menemui bocil seperti Fran. Harusnya dialah yang menemui bos kami. Bagi Jisoo, pria kecil itu menyebalkan, tapi dia benar. Siapapun yang melihat ini pasti mereka merasa Mordred lebih kuat dari Fran. Suasana berubah saat pria kecil mengambil langkah dengan mengangkat senjatanya. Baginya yang lemah harus menghormati yang lebih kuat. Namun pria kecil itu dan pihak sama lainnya terkejut dan tidak percaya karena melihat bosnya mendekati Fran dan meminta maaf atas tingkah bodoh bawaannya. Mereka berdua saling memperkenalkan diri dan sama-sama rank C. Melihat Mordred, Jisoo ingat Mordred adalah petualang yang dikalahkan petarung pemilik restoran terkutuk Dragonet. Fran ingat dan berkata, "Oh, jadi kau yang memiliki sihir baja. Di turnamen Ulumut aku terkesan dengan sihirmu, dan aku tidak menyangka bahwa itu dirimu." Bawahan Mordred nampak bingung dengan pemandangan ini. Pada akhirnya mereka berteriak, "Nani?" Saat tahu Fran berada di posisi ketika di turnamen Ulumut, mereka semua meminta maaf secara instan. Dua lainnya si kembar. Tiga lainnya murid Gamon yang sudah diajar Fran dan Urushi saat latihan di kuil petualang. Kemudian mereka pergi ke sebuah ruang dan berdiskusi siapa yang akan bertanggung jawab. Mereka semua memutuskan tidak keberatan jika harus diperintah bocil seperti Fran selama lebih kuat darinya. Jisoo bergumam dengan wajah bodoh. Fran menjadi pemimpin itu mustahil. Namun Fran malah meminta maaf karena tidak bisa memberi perintah kepada orang lain, lalu memberi tanggung jawab pada Mordred. Sebagai ganti, Fran ingin peran melakukan apapun yang Fran suka. Mereka semua setuju dan sudah diputuskan. Setelah itu pria kecil mengantarkan Fran ke kamarnya yang sempit tapi menyenangkan. Dengan itu Fran bermalas-malasan di kamarnya. Perjalanan sudah memakan waktu setengah hari. Fran memutuskan berjalan mengelilingi kapal, bersenang-senang mengintip setiap ruangan hingga menemukan bola baja peluru meriam yang ditembakkan dengan manatij. Setelah itu Fran kembali ke atas dan melihat Jerome berteriak meminta krunya untuk masuk ke dalam. Melihat itu Fran bertanya-tanya apa yang terjadi. Kraken muncul, monster laut yang dikenal suka menyeret kapal ke dalam air. Kraken adalah predator puncak monster laut. Tidak ada monster laut yang berani mendekati wilayahnya karena mereka hanya akan jadi makanan. Namun kapal LKP memiliki sistem pertahanan yang dibuat dari sihir, dan kita akan aman asal hati-hati. Namun di perbatasan Gilbert dan Chrome, banyak monster laut ancaman B, seperti Whale King, Leviathan, dan Sea Dragon. Namun hanya Krakenlah yang tubuhnya paling besar. Ketika kita berjalan lebih jauh ke utara, di sana tempatnya monster ancaman es, seperti Leviathan. Cerita berlanjut dari kerajaan pesisir yang pernah membuat Leviathan marah. Dalam semalam Leviathan menghapus kerajaan itu dari peta. Namun Leviathan jarang muncul karena dalam sekali makan, Leviathan kenyang selama 100 tahun. Dan ini juga alasan kita harus melewati Chrome untuk menghindari Leviathan. Berapa hari di tengah laut mereka semua hidup nyaman, asal tidak ada monster. Fran menghabiskan waktu dengan makan enak dan memancing. Sore menjelang, bel alarm berbunyi, dan itu adalah tanda bajak laut menyerang. Dengan itu Fran menarik Jisoo dari sarungnya dan bergegas. Mordred dan yang lainnya sudah berada di tempat kejadian. Di kejauhan terlihat kapal kecil yang dilengkapi ram angkatan laut. Mereka semua sudah bersiap membuat lubang di kapal Algebia. Mordred meminta bawahannya untuk bersiap dengan tembakan meriam ketika mereka mendekat. Setelahnya kita akan menyerang dengan sihir karena meriam menjangkau jarak jauh tapi tidak bisa mengenai sasaran. Kemudian Fran menanyakan tentang jatuhnya korban kepada Jerome dan Mordred. Bagi mereka hal itu sudah diperkirakan. Jika demikian yang ini serahkan padaku, kata Fran. Mendengar itu Jerome bertanya-tanya apa yang dipikirkan bocil ini. Melihat keberaniannya Fran, Mordred mulai tidak percaya bahwa orang sepatunya bukanlah manusia. Mordred memberi perintah tanpa ragu. Lakukan. Dengan itu Urushi muncul dengan wujud raksasanya. Semua orang yang melihat wujud asli Urushi, mereka semua tercengang. Bahkan Mordred yang seorang rank B yakin tidak bisa mengalahkannya. Fran pun terbang dengan Urushi yang bergerak di atas kapal para bajak laut. Para bajak laut tercengang sebentar saat melihat Fran, namun mereka sadar kembali dan menyiapkan panah lalu membidik Urushi. Namun semua panah cukup mudah untuk dihindari. Dengan itu Fran menganggap mereka semua adalah musuh.
Dengan senyum jahat, Fran akan menjadikan para bajak laut sebagai eksperimen dengan beberapa sihir petir. Pertama, Fran menawarkan Thunderbolt. Namun bagi Shisuo, Thunderbolt masih lemah walaupun punya efek stun. Tapi Thunderbolt tidak bisa menghancurkan sebuah kapal. Dengan demikian mereka mencoba sihir Hekato-Kraunos. Lingkaran sihir yang besar muncul di atas langit, lalu menyambarkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Hujan petir membuat kapal bajak laut hancur dan menyisakan pecahan kayu yang mengambang di atas air laut. Hekato-Kraunos adalah sihir guntur level 9 yang memfokuskan guntur pada satu tempat. Sedangkan para bajak laut tidak percaya dan tercengang bahwa itu ulah Fran. Namun di antara mereka ada yang mengira bahwa itu kecelakaan aneh yang dianggap sebagai hukuman para dewa. Walaupun demikian, Fran tidak berhenti dan terus bereksperimen. Fran menggunakan sihir Palutor. Lingkaran sihir sedang muncul di atas kapal para bajak laut. Petir yang membelah atmosfer menyambar kapal hingga meledak dan menjadikan dua bagian. Kemudian tanpa disadari para bajak laut, sihir api muncul di bawah permukaan air laut dan meledak saat menghantam kapal. Namun sihir api belum cukup untuk membuat lubang di lambung kapal, dan hasilnya gagal. Teknik yang sama digunakan kembali, namun kali ini Fran menambahkan sihir angin yang membungkus bola api agar tidak menyentuh air. Dan hasil kombinasi sihir api berhasil membuat lubang di bawah kapal. Jadi sihir api milik Fran melemah saat digunakan di dalam air. Karena itu Fran membungkus api dengan elemen angin. Fran belum puas dengan eksperimen ini. Fran mengadakan jumlah bola api yang bertujuan untuk menambah lubang di kapal. Sedangkan Shisuo juga belum puas dengan bermainnya. Karena itu Shisuo menyiapkan telekinetik catapult dengan tambahan sihir angin. Dengan itu Shisuo melesat dengan kecepatan supersonik saat Fran melemparnya. Shisuo menembus semua kapal yang tersisa dan menciptakan lubang di mana-mana. Fran bertanya, "Shisuo, apa rencana terakhir?" Shisuo ingin sihir angin untuk mengempas semua kapal. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.